Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Saya mau buat undangan ya, bentuk amplop. Ini saya karena cuman menggunakan printer Epson L3110 printer rumahan, maka ini saya gunakan kertas ukuran F4 ya, ukurannya F4 kertasnya. Kemudian yang pertama kita buat adalah amplopnya dulu ya. Untuk isinya nanti kita menyesuaikan. Jadi kita buat amplopnya dulu. Jadi nanti kalau ini tadi saya buat untuk panjangnya ini 19 cm. Kemudian tingginya ini 14 cm. Kemudian begitu yang ini 19 cm panjangnya, tapi hanya 13 cm, selisih 1 cm dengan yang atas ini. Nah, ini tinggal nambahkan saja, nggak ada ukurannya, yang penting sampai dipolkan saja pinggir. Begitu juga dengan ini. Jadi tidak bentuk segitiga karena kurang, karena hanya kertasnya F4 ya. Maka dari itu penutupnya hanya bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita print ya. Nah, ini proses printnya. Jadi saya menggunakan kertas BC kayak karton gitu kertasnya. Kemudian dengan saya print menggunakan cukup di kertas standar saja, Ctrl P. Nah, jadi di bagian properties cukup di kertas standar, tapi di standar tajam kualitasnya ya. Nah, ini saya mau buat 20 ya, nanti kita lihat. Nanti ini tinggal motong saja. Nah, jadi tinggal kita potong saja ini, dan kita lipat-lipat, nanti jadinya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini belum saya lem, ini saya juga masih pakai kertas bekas, jadi uji coba dulu. Nah, setelah selesai kita print ya, setelah selesai di print itu kemudian kita laminasi. Karena ini saya menggunakan printer yang tintanya pigmen, belum punya tinta art paper, jadi hanya menggunakan kertas BC. Kemudian kita laminasi dengan laminasi cover. Nah, ini saya menggunakan yang glossy ya, karena nanti plastik laminasi cover ini ada dua macam, ada yang glossy, ada yang doff. Kalau yang doff nanti nampaknya tidak meling, seperti sama saja gitu. Cuman hanya saja dia lebih terlindungi, ketika kena air dia lebih aman. Kalau menggunakan yang glossy ini lebih bagus juga sih, karena akan lebih meling seperti itu. Nah, ini tinggal kita ini saja. Tinggal kita laminasi, kita sesuaikan dengan lebar dan panjangnya. Dan kita potong dan kemudian kita panaskan. Nah, seperti ini jadinya ketika sudah dilaminasi itu lebih kelihatan mengkilap karena menggunakan laminasi glossy. Kemudian nanti kita potong ini ya, bisa menggunakan cutter atau dengan gunting. Nah, ini nanti jadinya seperti ini. Untuk ketika sudah dipotong, kita potong bagian putih-putihnya, ini kita hilangkan. Kemudian ini tinggal lipat-lipat saja, nanti jadinya seperti ini. Nah, ini jadi seperti ini, namun ini belum saya lem. Nah, jadi ini dilipat seperti ini, nanti kita pasang pakai double tip di sini ya, atau dengan lem apapun, yang penting bisa melekatkan. Nah, seperti ini. Nah, jadi amplopnya. Nah, kalau untuk cara melipatnya, ini yang masih utuh ya, sudah saya potongi, tinggal melipat. Nah, untuk cara melipatnya, kita pertama buat jalan dulu ya, jadi jangan langsung dilipat seperti ini. Jadi kita buat dulu garisnya. Nah, jangan langsung seperti ini, nanti khawatirnya sini tertekuk jelek. Jadi kita buat dulu garis dengan benda tumpul ya. Ini saya menggunakan gunting, nggak usah tekan-tekan, yang penting jadi jalan saja. Nah, seperti ini. Kemudian baru kita lipat.
Nah, jadi istilahnya buat jalan dulu, jadi jangan langsung dilipat, tapi kita buatkan dulu jalan semuanya. Jadi bagian-bagian yang akan dilipat itu kita buatkan jalan dulu biar tidak apa istilahnya, karena kalau langsung dilipat itu nanti jelek, kadang nggak pas sama sesuai lipatannya, nggak lurus itu. Nah, dan kita buatkan jalan seperti ini nanti bisa lurus dan rapi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya juga pada bagian sampingnya ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah selesai seperti ini, kemudian kita lipat seperti ini untuk memastikan lurusnya gitu ya. Nah, setelah kita lipat seperti ini samakan, nah ini tinggal kita lem. Nah, kalau saya cukup menggunakan double tip saja. Nah, jadi ini kita ukur kira-kira berapa kebutuhan double tipnya. Ini saya buat 12 cm saja. Nah, jadi kita siapkan double tipnya sepanjang 12 cm. Nah, kemudian kita rekatkan. Nah, begitu juga dengan sisi sebelahnya. Nah, setelah selesai kemudian kita lepas ini. Kemudian tinggal kita rekatkan saja. Nah, kita pasang dulu sebelahnya sini. Nah, sebelahnya sudah, sebelahnya juga. Nah, sudah jadi. Ini amplopnya. Nah, seperti ini. Nah, ini amplop-amplopnya yang sudah jadi ya. Nah, jadi seperti ini. Ini sudah saya rekatkan dengan double tip sini, jadi sudah jadi amplop. Tinggal kita buat isinya. Nah, sedangkan untuk isinya ini saya edit, saya desainnya menggunakan Canva ya. Begitu juga dengan amplopnya tadi dengan Canva, namun untuk ngeprintnya saya pindah ke Photoshop karena nanti akan saya atur. Jadi besarannya ini, lebar undangannya ini dan tingginya ini disesuaikan dengan amplop, namun dikurangi. Kalau amplop yang saya gunakan itu tadi saya catat di sini, ini ukurannya adalah ruangan 13,2 kali 18,1. Ini ruangan di amplop. Nah, sedangkan undangannya saya buat ukuran 13, ini 13,2 saya kurangi 2 mili, jadi 13, dan 18,1 saya kurangi 3 mili, jadi 17,9. Nah, ini sudah saya atur. Ini saya pakai garis bantu karena di Photoshop bisa seperti ini kan, dengan garis bantu. Kemudian untuk yang Anda ada dua sisi, satu sisinya ini saya beri tambahan ini hanya untuk pembantu saja. Jadi nanti kita menggunakan hardcover, dan ini nanti
samping ini membantu melipatnya saja, jadi biar lebih kuat dan pinggirnya nanti tidak nampak hardcovernya gitu, jadi tertutup. Nah sedangkan satunya cukup satu ini saja gitu. Nah, kemudian kita print ya. Nah ini hasilnya ketika sudah di print. Ini saya masih menggunakan kertas BC ya tadi ya, yang saya sudah terangkan. Ini kalau kena air masih luntur ya, karena saya hanya punya tinta yang belum tinta art paper, masih tinta pigmen. Jadi kalau kena air masih luntur, makanya untuk menghindari kelunturan dan lebih awet juga, nanti kita laminasi seperti amplop itu, kita laminasi jadi bisa lebih tahan gitu, dan nanti lebih mengkilap gitu. Nah kemudian ini bagian dalam ya undangannya yang sudah dilaminasi itu, ini nampak meling, plus dia sudah saya potongin ini, sesuai saya potong-potongin, tinggal kita pasang ke hardboard. Nah ini sudah saya potong sesuai ukurannya ini ya. Nah sesuai ukurannya nanti kita pasang di sini, kemudian ganti di sini Pak, seperti itu. Nanti jadinya seperti ini. Tuh, dibolak-balik. Nah untuk bahan yang digunakan ini saya pakai lem Fox, kemudian saya gunakan double tip, kemudian benda tumpulnya ini hanya saya cuma pakai obeng buat apa namanya, ini untuk melipat di sini, membuat jalan lipatan, jadi biar tidak rusak. Jadi kita buatkan jalan lipatan menggunakan benda tumpul, ini saya menggunakan obeng ya. Nah, jadi hanya penggaris juga untuk bantu membuat bantu lipatannya. Nah, jadi hanya seperti itu. Nah cara melipatnya, cara masang ke hardboardnya gini. Nah ini pertama kita buat lipatan bantunya dengan benda tumpul. Kita seperti ini. Kemudian kita lipat. Nah, begitu juga dengan sisi-sisi lainnya. Nah ketika sudah, kita pasang hardboardnya ya. Nah ini saja. Kemudian kita lem bagian paling pinggir-pinggirnya ini.
Nah, setelah selesai kita beri double tip ya. Nah, bagian sini, bagian sisi-sisinya. Nah, ketika sudah kita lepas, kita pasang bagian belakangnya ini, sisi sebelahnya. Kita pasang hati-hati, harus sampai lurus. Nah, sudah selesai. Kita haluskan biar lebih merekat. Nah, jadi seperti ini. Tinggal kita masukkan ke amplopnya. Nah, ini amplopnya. Tinggal kita masukkan saja. Nah, sudah selesai buat undangan amplop hardcover. Nah, ini baru saya buat satu dan saya akan membuat sebanyak 20 amplop. Nah, demikian cara membuat undangan amplop hardcover ya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.